Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah Anda merasa ragu atau takut saat hendak bersaksi tentang Kristus? Mungkin kita berpikir, bagaimana jika mereka menolak? Bagaimana jika saya tidak bisa menjawab pertanyaan mereka? Mari kita belajar dari perenungan Gema hari ini yang mengangkat sebuah tema, Roh yang memimpin murid Kristus. Sebuah perenungan bersama yang mengajarkan bahwa dalam tugas bersaksi kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus yang akan memimpin dan menyertai setiap muridnya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menjalankan panggilan-Mu. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Kita perlu menyadari bahwa sebagai saksi Kristus, tugas kita adalah menyampaikan kesaksian secara jelas kepada orang lain. Akan tetapi, kita perlu sadar bahwa kita memiliki keterbatasan, yaitu bahwa kita tidak bisa menginsafkan orang lain. Hanya Roh Kudus atau roh kebenaran yang bisa membuat seseorang insaf dan mempercayai kesaksian kita. Saat kita melaksanakan bagian kita, yaitu bersaksi, roh kebenaran akan menginsafkan dunia tentang dosa, kebenaran, serta penghakiman. Pada masa kini banyak orang merasa tidak berdosa karena ia membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa bahwa dirinya lebih baik. Selain itu, pemahaman manusia tentang dosa sudah semakin kabur. Sekitar 50 tahun yang lalu di Indonesia, pemahaman tentang benar dan salah masih terlihat lebih jelas. Sebagai contoh, saat itu bila seseorang melanggar peraturan lalu lintas, dia akan merasa takut dan malu. Akan tetapi saat ini, karena pelanggaran hukum sudah menjadi terlalu biasa, rasa malu dan rasa bersalah saat seseorang melanggar aturan lalu lintas hampir tidak ada lagi. Oleh karena itu, kehadiran Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan dosanya amat diperlukan saat seorang murid Kristus menyampaikan kesaksian tentang perjumpaannya dengan Kristus. Saudara, saat ini kebenaran sering dipandang secara relatif. Apa yang benar bagi seseorang belum tentu benar dalam sudut pandang orang lain. Perkataan Kristus dianggap berlaku bagi orang Kristen, tetapi tidak berlaku bagi orang non-Kristen. Oleh karena itu, penyertaan Roh Kudus diperlukan untuk menyingkapkan kebenaran Kristus yang bersifat mutlak. Kehadiran Roh Kudus diperlukan untuk menginsafkan manusia akan penghakiman yang akan datang. Adanya penghakiman yang akan datang belum bisa dilihat saat ini.
Sehingga peran Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan kepastian terjadinya penghakiman di masa mendatang menjadi amat penting saat seorang murid Kristus menyampaikan kesaksian tentang pengalaman hidupnya bersama Kristus. Apakah Anda pernah bersaksi kepada orang lain tentang kisah perjumpaan Anda dengan Kristus? Saat Anda menyampaikan kesaksian, apakah Anda melakukannya sambil berdoa agar Roh Kudus mencerahkan pikiran orang yang mendengar kesaksian Anda? Apakah Anda menyadari bahwa Roh Kudus telah diutus untuk mendampingi Anda saat Anda menjalankan peran sebagai saksi Kristus? Bila Anda pernah gagal dalam bersaksi, Anda mungkin bisa beranggapan bahwa menjadi saksi adalah tugas yang mustahil dilaksanakan. Saudara, tanpa kesadaran akan adanya pimpinan Roh Kudus saat Anda memberi kesaksian, Anda akan mudah merasa putus asa. Namun ingatlah, keberhasilan kesaksian bukan terletak pada kefasihan kita, melainkan pada kuasa Roh Kudus yang bekerja melampaui keterbatasan kita. Karena itu, tetaplah melangkah dengan iman dan keberanian. Jadilah saksi yang setia. Dan biarlah Roh Kudus melakukan bagiannya yang ajaib. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan untuk setia menjalankan bagian kami sebagai saksi Kristus. Jauhkan kami dari rasa takut dan putus asa. Dan ajarlah kami untuk selalu mengandalkan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.